Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Manajemen Pendidikan, ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Layanan Khusus Sekolah. Dan di kelompok ini terdapat 3 anggota, yang dimana ada Dewi Nurul Aulia, yang kedua ada Muhammad Tegar Ramadan, dan yang ketiga ada Samrul Kulaso. Di video presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa poin mengenai materi kami, yang dimana ada pengertian manajemen layanan khusus, yang kedua ada jenis-jenis layanan khusus, yang ketiga ada maksud dan tujuan layanan khusus, dan yang keempat ada prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Ya baik, di poin pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus di sekolah diterapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus juga diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan khusus. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah pada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk manajemen layanan khusus di sekolah antara lain yang pertama yaitu manajemen bimbingan dan konseling atau yang biasa kita sebut dengan BK. Menurut pengertian bimbingan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Bab 10 Pasal 27, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya untuk menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Sedangkan menurut Hendiat Sutopo, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu manajemen perpustakaan sekolah. Menurut Supriyadi dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imron, mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik juga sekolah umum maupun sekolah kejuruan. Selain itu juga, perpustakaan sekolah adalah salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah sebagai sentra utama dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang ketiga yaitu manajemen laboratorium. Laboratorium sekolah adalah sarana penunjang proses belajar mengajar baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahkan pembakuan. Nah, yang keempat yaitu manajemen kesehatan atau unit kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Menurut Jas Faring William pada buku
pengelolaan layanan khusus di sekolah oleh Kusmintarjo mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan biaya khusus dari semua siswa. Selain itu juga, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kelima yaitu manajemen koperasi dan kafetaria sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan oleh sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah tingkat atas, dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau yang biasa kita sebut dengan koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Sedangkan layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Makanan dan minuman yang tersedia di kafetaria tersebut terjangkau dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi syarat kebersihan dan cukup kandungan gizinya. Materi selanjutnya yaitu maksud dan tujuan layanan khusus. Menurut Kusmintarjo, tahun 1992, pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bidang-bidang layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, apabila layanan bantuan atau layanan khusus diorganisasi secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan perbaikan pertumbuhan murid. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Nah, prinsip-prinsip layanan khusus sekolah terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Di antaranya yaitu pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Nah, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Kemudian, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan. Kemudian, keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Kemudian, individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur, dapat membimbing dirinya sendiri. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing, yaitu diantaranya petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Kemudian petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahliannya melalui berbagai latihan. Kemudian, petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membuat individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Kemudian, petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat kemampuan dan hasil belajar individu untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah.
Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Di antaranya yaitu bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Kemudian, dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu. Kemudian, program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan, sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang besar terhadap program sekolah. Kemudian, pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. Kemudian, bimbingan harus dilaksanakan selama dalam situasi individuan dan dalam situasi kelompok, sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah itu. Yang terakhir yaitu, kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Ya baik, pemaparan dari kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.